Selanjutnya yaitu pengertian dari pegadaian syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan gadai dalam fikih itu disebut rahan. Sedangkan maksud rahan yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar dari perdana jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negara Malaysia. Di Malaysia, nama lembaga tersebut adalah Arran yang beroperasi sudah cukup lama dan milik pemerintah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyawarah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Pegadaian. Nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah dalam perjanjian musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah. Karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian menjalani operasi dengan penyediaan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan pengalaman Perum Pegadaian dan pelayanan jasa gadai. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga hukum positif. Landasan hukum pegadaian syariah yang pertama yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan berbuat amalan tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus landasan hukum yang kedua yaitu berdasarkan hadis, di mana hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dan menanggung biaya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Terus yang ketiga yaitu pada hukum positif terdapat dalam pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad rahan. Selanjutnya yaitu operasional pegadaian syariah. Operasional pegadaian syariah itu menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Terus yang kedua yaitu pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai beberapa hal seperti
kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpanan, pelunasan, dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi biaya di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpanan di saat pelunasan utang. Terus yang keempat yaitu nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad. Pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebusan sebagian. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Nah, sedangkan pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Produk-produk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk. Pertama, Gadai Syariah. Gadai Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, alat elektronik, dan kendaraan bermotor. Dalam proses pencairannya, produk ini termasuk cepat dan aman dalam penyimpanannya. Keuntungan dari produk ini ialah 1. Layanan gadai syariah tersedia di berbagai outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Kedua, proses pengajuannya yang sangat mudah. 3. Hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk proses pinjaman. 4. Pinjaman mulai dari 50.000 sampai 200 juta atau lebih. 5. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Dan 6. Pelunasan bisa sewaktu-waktu. Produk yang kedua adalah amanah, murabahah untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini memberikan pinjaman untuk yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Memberikan pinjaman dengan prinsip syariah bagi pegawai negeri sipil dan karyawan swasta dengan cara angsuran. Produk ini memiliki 4 keunggulan. Pertama, prosedurnya cepat. Kedua, uang muka dapat disesuaikan atau terjangkau. Ketiga, biaya administrasi murah dan angsuran tetap. Keempat, berjangka waktu 12 bulan sampai 60 bulan. Yang ketiga adalah Arum Haji, produk yang bergerak dalam bidang dana haji apabila seorang muslim ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan kekurangan biaya. Dana yang dipinjamkan kepada nasabah sekitar 25 juta. Dalam produk ini, nasabah secara langsung mendapatkan tabungan yang dapat digunakan untuk mengambil nomor porsi haji. Produk ini memiliki persyaratan khusus. Pertama, nasabah menjaminkan emas senilai 7 juta jika memiliki logam mulia sebesar 15 gram. Kedua, fotokopi identitas diri. Ketiga, memenuhi syarat pendaftaran haji. Produk yang terakhir adalah mulia. Murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Dalam hal ini, akad yang digunakan adalah akad murabahah dan ran. Keunggulan dari produk ini ialah 1. Proses yang mudah dengan pelayanan yang sangat profesional. Kedua, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Ketiga, sebagai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan apapun apabila ada kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendadak. Keempat, tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gram sampai 1 kilo. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah di sini ada 2. Yang pertama akad rohen dan yang kedua akad ijaroh. Akad rohen. Rohen yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
Yang kedua, akad ijaro. Akad ijaro adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Selanjutnya yaitu perbedaan ujro dan bunga dalam pegadaian. Secara garis besar, ujro yaitu pemberian imbalan atas pengambilan manfaat suatu barang seperti rumah, pakaian, dan lainnya, atau pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti pelayanan yang mengarah pada sewa menyewa dan lebih menuju ketenaga kerjaan. Sedangkan bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Jadi perbedaan ujro dan bunga dalam pegadaian yaitu ujro untuk pegadaian syariah, sedangkan bunga untuk pegadaian konvensional. Pegadaian syariah pada dasarnya bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Bukan hanya asuransi syariah saja yang mengalami perkembangan. Perkembangan usaha pada pegadaian syariah bukan hanya tentang prinsip dan sistem hukum yang digunakan, namun kelembagaan layanan produk yang ditawarkan. Untuk tahun yang akan datang, pegadaian syariah akan menjadi salah satu solusi yang menarik bagi masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro kecil, karena aman, efisien, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa pengembangan pegadaian syariah. Berdirinya pegadaian syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukannya penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal, sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Kemudian pada tahun 2002 mulai ditetapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah telah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Respon masyarakat pun terhadap pegadaian syariah ini ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 miliar rupiah pegadaian syariah, cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 miliar rupiah. Pegadaian syariah ini juga tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memperlakukan biaya pemeliharaan dari bunga yang digadaikan. Mekanisme pendirian pegadaian syariah. Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Dalam pelayanannya, pegadaian syariah memiliki beberapa prosedur yang sangat sederhana, seperti pertama, menunjukkan bukti identitas diri. Kedua, membawa barang yang akan menjadi jaminan. Contohnya membawa emas jika ingin berinvestasi menggunakan logam mulia. Dan ketiga, membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan uang pinjaman tersebut.